Kali ini kita akan belajar perbandingan atau rasio. Jelas? Jelas. Rumus dasar dari perbandingan adalah jumlah tanya sama dengan bagian tanya per bagian tahu dikali dengan jumlah tahu. Jadi lambang ini kita singkat dan kita namakan jumlah. Kemudian dalam perbandingan ada 3 kata kunci. Yang umum yang sering dipelajari hanya 2. Apa saja kata kunciannya? Yang pertama adalah jumlah. Kalau dalam soal ada kata-kata jumlah, ingat, kalau dalam soal ada kata-kata jumlah, maka bawahnya ditambah. Paham? Paham. Yang kedua, kalau ada kata-kata selisih, apa ya? Selisih, maka Kurangi. apa yang dikurangi? Bawahnya. Ya. Dan tidak ada kata jumlah dan tidak ada kata selisih. Apa yang harus dilakukan? Langsung dibagi kemudian dikali dengan jumlah tahu. Jelas sampai sini? Jelas. Ada pertanyaan? Enggak. Baik, kita langsung ke latihan soal. Nomor 3, bisa tolong dibaca soalnya. Nomor 3. Perbandingan umur adik dan adiknya adalah 3:5. Perbandingan umur Ani dan adiknya adalah 3:5. Jumlah umur mereka 48 tahun. Umur Ali adalah titik-titik tahun. Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita wajib menggunakan kaidah. Wajib menggunakan Tidak. apa kaidahnya? Pertama, kita tulis diketahui, kita singkat dengan diket. Diket itu apa? Atau diketahui itu apa? Diketahui adalah informasi yang berhasil kita rangkum dari soal. Cara gampangnya adalah, pertama, lihat dulu ada angka tidak di situ. Ada. Ada 3:5. 3:5 itu menunjukkan apa? Menunjukkan perbandingan umur Ani dan Adik. Jadi kita tulis umur Ani banding umur Adik. berapa? 3:5. Kemudian ada angka apa lagi? Angka 48 tahun. 48 tahun itu menunjukkan apa dalam soal? Jumlah. Berarti kita tulis lagi jumlah umur mereka 48 Tahun. Setelah diketahui kemudian ditanyakan. Apa yang ditanyakan dalam soal? Ditanyakan, kita singkat dengan dit. Apa yang ditanyakan dalam soal? Yang ditanyakan dalam soal adalah umur Ani. Umur Ani berapa tahun? Titik-titik. Setelah diketahui kemudian ditanyakan, kemudian kita jawab atau kita singkat dengan JB. Nah, perhatikan. Umur mereka 48 Tahun. Yang ditanyakan siapa? Ani. Nah, si Ani. Berarti bagian yang di atas adalah bagian si Ani. Bagian si Ani berapa? 3. Ada kata jumlah kan ya? Iya. Ada kata jumlah, berarti kita pakai mana? Nah, pakai yang ini, bawahnya di Tambah. Nah, berarti umur Ani itu 3, perbandingan Ani itu 3. Berarti sapi anu betul. umur Ani adalah 3 per, lihat, yang juga titik-titik tambah titik-titik, bagian 1, bagian 2 ditambah. Nah, berarti dalam kurung 3 tambah dikali apa? Titik-titik juga diketahui 48. Kerjakan. Berarti 3 per 8 8 dikali dengan 48.
48 dibagi 8 dapat 6. 6 kali 3 dapat 18 11 apa? tahun. Ingat satuannya harus ada. Seperti ini. Ada pertanyaan? Enggak. Jelas? Kita Jelas. ke soal selanjutnya. Nah, fokus. Kita akan coba mengerjakan soal nomor 7. Nah, fokus dulu semuanya. Fokus semuanya. Fokus. Ada contoh soal. Perbandingan Yusuf dan Aisyah adalah 3:4. 4. Jika uang Yusuf 225.000, maka uang Aisyah adalah. Pertanyaan pertama, ada kata kunci tidak? Tidak ada. Tidak ada. Ada kata kunci tidak? Tidak ada. Ya. Berarti kalau tidak ada pakai rumus yang mana? Yang 1, yang 2, apa yang 3? Yang 3. 3. Ya, berarti kita tulis diketahui atau disingkat dengan di. Ket. Untuk mengetahui diket itu yang mana, cari angkanya. Ada angka 3:4. 3:4 itu menunjukkan apa keterangannya? Perbandingan uang Yusuf dan Aisyah. Perbandingan Yusuf dan Aisyah. Yusuf berbanding Aisyah. Aisyah. 3:4. Kemudian ada angka apa lagi? Uang Yusuf. Uang Yusuf. Berapa, J? 225.000 Bu. rupiah. Ya. Apa yang ditanyakan? Uang Aisyah. Aisyah berapa rupiah? Setelah diketahui kemudian ditanyakan, kemudian Jawab. jawab dengan J. Dengan nah, berarti Yang kembaran tidak ada kata kunci. Berarti kita pilih rumus yang ke 3. apa rumusnya? Bagian tanya, apa yang ditanyakan ke si Aisyah? Iya. Bagian tanya si Aisyah itu apa? Bagian 4. 4 per 3. bagian tahu. Yang diketahui apa? Si Yusuf. 3 kali dengan 225.000. 25.000. Nah, 225.000 bagi 3 berapa hasilnya? Nah, kita Berapa kerjakan. kan, Eka? Berarti kan sama caranya kita pakai formula B. 225 dibagi 3. 22 dibagi 3 hasilnya 3 kali 7. 7 kali 3 hasilnya 21. 21. Kurangi 2 dikurangi 1 Tuh. 5-nya tuh 5. 11. Dibagi 3 5. 75 dikalikan dengan 4. Kita kalikan. Kok salah? 75 dikali dengan 4. 4 kali 5 20. Loh. 0 simpan dulu. 4. 4 kali 7 28. 8. Tambah 2 jadi 30. Loh. 300 tambahkan 1 2 3 nolnya 1 2 3. Nah ini uang kan, bukan angka biasa pakai SP depannya. Nah ini membedakan uang dan angka biasa. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Jelas? Jelas. Kita ke soal selanjutnya. Soalnya apa? Bacakan satu orang. Diketahui 2/5 bagian tabungan Farhan itu tabungan Farhan 500.000. Ditanyakan tabungan Farhan seluruhnya berapa? Nah, kita jawab. Perhatikan, 2/5-nya tabungan Farhan itu 500.000. Ada di bank kan ya? Ya. 2/5-nya itu tabungan Farhan itu 500.000. Berapa tabungan Farhan seluruhnya? Iya kan? Uang Farhan seluruhnya kan? Uang Farhan apa tabungan Farhan? Baca soalnya. Tabungan Farhan. Tabungan Farhan. Berarti kita jawab.
Ini kan perbandingan yang ditanyakannya kan berapa? 1. Berarti kan kita pakai 1. Ya enggak? Atau misalkan 5/5 dilihat dari angka ininya. Penyebutnya. Biar tidak bingung pakai 1 per 2/5 kali berapa? 500.000. Berarti kan ini jadi kita kali silang berarti 5/2 kali dengan 500.000. Nah sekarang 5 bagi 2 berapa? 500.000, 250.000 kan? Dapat 250.000. Iya, benar. 50.000. 250.000 kali 5. 125 125 apa? ribu. 250.000 kali 5. 1.250.000. Siji loro 12 mancing YouTube siji loro. 1 2 3. Ada yang sama? R P 1250.000 nolnya 3 kali. Ada yang sama ngacung? Ya pinter ya. Baik, kita ke soal selanjutnya. Perhatikan soalnya. Perbandingan A dan B adalah 2/5. Sedangkan perbandingan uang B dan C adalah 3/4. Jika jumlah uang mereka bertiga 1.230.000, maka selisih uang A dan C-nya berapa? Ini yang ditanyakan di soal. Berarti langkah kerja pertamanya adalah kita tulis dulu. Diketahui ada perbandingan uang A banding uang B, yaitu berapa? 2/5. Kemudian uang B dengan uang C berapa? 3/4. Kemudian jumlah uang mereka bertiga berapa? Berapa itu? 1.230.000. 1.230.123. Ditanyakan apa? Apa yang ditanyakan? Selisih uang A dan C. Jawab. Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita harus mencari tahu dulu masing-masing uangnya. Si A berapa, si B berapa, dan si C berapa, agar bisa menentukan selisih antara A dan C. Perhatikan. Berarti kita rubah dulu nih, kita samakan dulu. A banding B sama dengan 2/5. Kemudian B banding C sama dengan 3/4. Ini ada yang sama kan? Nah, kita kasih tanda. Ini juga kita kasih tanda. Yang ini dikalikan berapa? Biar sama. Yang ini dikalikan 3. Yang ini dikalikan 5. Nah, udah berarti bagian ini kita kalikan. 2 kali 3 6 banding 5 kali 3 15. Ini juga sama nih. 3 kali 5 15. 4 kali 5 20. Berarti kita dapat sama kan? Nah, kita dapat perbandingannya, berarti A banding B banding dengan C berapa? 6 banding 15 banding 20. Nah, setelah kita temukan perbandingannya, maka kita, ini masih kelihatan nggak di kamera bawah? Kelihatan. Oke, kita lanjutkan. A banding B banding C sama dengan 6 banding 15 banding 20. Berarti kita harus mencari tahu dulu nih uang si A, uang si B, dan uang si C. Oke, berarti kita cari tahu dulu nih si A. Berarti A sama dengan, masih kelihatan nggak? Enggak, berarti pindah ke atas. Sini kelihatan? Enggak. Sini? Ya. Oke. A kita cari. Berarti A itu apa? Yang ditanyakan kan? Berarti jumlah yang ditanyakan. Bagian yang ditanyakannya si A berapa? 6. Karena 6 per, ada kata kunci
Ada. Berarti apa kata kuncinya ya? Jumlah. Ya berarti 6 tambah 15 tambah dengan 20. Dikali jumlah yang diketahui berapa? 1.230.000. Berarti 6 per berapa nih? 20. Hah? 20 tambah 5 35. 35 tambah 6 41. Kali 1.230.000. Sama dengan ini cari A. Kemudian cari B, cari C. Setelah ketemu tiga-tiganya, kurangi antara A dan C. Paham? Oke, silakan kerjakan dulu. Saya kasih clue.